Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat matematika, kita berjumpa lagi di Algebra Course Channel dalam pembelajaran matematika. Mudah-mudahan kita selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang aritmetika. Yang akan kita bahas nanti adalah rugi, untung, persentase rugi, dan persentase untung dengan rumus praktis-praktisnya yang bisa membuat kalian lebih mudah untuk menyelesaikan masalahnya. Namun, sebelum kita mulai pembelajaran pada kali ini, jangan lupa klik subscribe, like, and share ke teman-teman kalian agar video ini lebih bermanfaat untuk banyak orang. Oke, mari kita lanjut. Aritmetika sosial bagian yang pertama yang akan kita pelajari di sini. Ya, materinya adalah untung, rugi, persentase untung, persentase rugi. Ya, yang akan dikupas dalam pembelajaran pada kali ini. Tujuan pembelajaran yaitu diharapkan nanti kalian mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan untung, rugi, persentase untung, dan persentase rugi. Ya, mari kita bahas. Yang pertama, untung dan rugi. Ya. Namun, sebelum ke untung dan rugi, nanti di dalam menentukan untung dan rugi akan ada yang namanya harga pembelian. Harga beli atau harga pembelian yang kita singkat HB adalah harga barang dari pabrik, grosir atau tempat lainnya. Harga beli itu sering disebut dengan modal. Nanti dalam situasi tertentu, modal adalah harga beli ditambah dengan ongkos atau biaya lainnya. Ini di sini biaya lainnya yang dimaksud itu adalah biasanya nanti ada perbaikan atau ada menghias yang nanti akan dimasukkan ke dalam modal. Ya. Harga penjualan, harga jual atau kita singkat dengan HJ adalah harga barang yang ditetapkan oleh pedagang kepada pembeli. Ya. Oke, kita masuk kepada untung. Untung yang kita biasa namakan dengan laba adalah selisih antara harga penjualan dengan harga pembelian. Ini syarat untung adalah jika harga penjualan itu lebih dari harga pembelian. Ya, di sini rumus untung itu adalah harga jual dikurangi harga beli. Sehingga dari rumus ini itu berkembang bisa mencari HJ dan mencari HB. Sehingga HJ itu adalah HB ditambah U dan HB adalah HJ dikurangi U. Ya. U itu sendiri adalah untung, HJ itu harga penjualan, dan HB itu adalah harga pembelian. Oke, kita berikutnya yaitu ada rugi. Rugi itu adalah selisih antara harga penjualan dengan harga pembelian jika di sini syarat rugi adalah harga penjualan itu lebih kecil dari harga pembelian. Ya, di sini karena harga penjualan lebih kecil, maka untuk mencari rugi yaitu harga beli dikurangi harga jual. Rumus ini akan berkembang untuk mencari HJ dan HB ketika ada rugi. HJ itu adalah harga beli dikurangi R, rugi, dan HB adalah harga jual ditambah R. Ya. Rugi
R kita simbolkan, kemudian HJ itu harga penjualan dan HB adalah harga pembelian. Untuk lebih jelasnya mari kita lanjut ke soal yang pertama. Seorang pedagang buah membeli 100 buah durian dengan harga 4.000 per buah. Ini perhatikan, ini buahnya 100 ya jumlahnya, dijualnya dengan harga 4.000 per buah. Kemudian menjualnya dengan harga 4.500 per buah untuk 60. Perhatikan ini, 60 buah dijual dengan harga 4.500. Dan sisanya karena sesuatu hal dijual dengan harga 3.500. Nanti di sini kalian harus berpikir tadinya itu 100, kemudian yang 60 sudah dijual, kemudian masih ada tersisa, yaitu berapa yang akan kita kalikan dengan 3.500. Kemudian setelah kalian hitung, nanti kita akan mengetahui apakah itu untung ataukah rugi. Mari kita lihat. Ya. Harga beli karena tadinya itu 100, 4.000, harganya 4.000 per buah, maka 100 dikalikan 4.000. Maka ketemunya 400.000. Kemudian harga jualnya yang 60 itu dijual dengan harga 4.500 dan sisanya itu 40 dijual dengan harga 3.500. Ya, sehingga 60 kali 4.500, 270.000 ditambah 140.000. Ini hasil perkalian ini, yaitu 140.000. Sehingga menghasilkan 410.000. Mari kita lihat, harga beli 400.000, harga jual 410.000. Di sini harga jual itu lebih besar dari harga beli, maka yang terjadi pedagang itu adalah untung. Karena untung, maka yang ditanyakan berapa untungnya. Kita lihat, untung itu harga jual dikurangi harga beli. Ya, sehingga 410.000 dikurangi 400.000 sehingga 10.000. Oke, jadi untungnya adalah 10.000. Itu yang berkaitan dengan untung. Nanti masing-masing masalah itu banyak topiknya ya, sehingga kalian harus cermat bagaimana mana HB dan mana HJ sehingga terjadi untung ataukah rugi. Oke, mari kita lihat coba contoh berikutnya. Contoh soal yang kedua, seorang pedagang mempunyai modal 500.000. Uang itu ia gunakan untuk membeli 2 lusin. Ini di sini. 2 lusin pakaian. 2 lusin nanti isinya adalah berapa? Nanti kalian harus ingat. Jika pedagang tersebut menjual pakaian anak dengan harga 20.500 per buah di sini padahal ada 2 lusin. Tentukan untung atau rugikah pedagang tersebut. Ya, mari kita lihat. Ya. Harga beli itu tadi 500.000 untuk 2 lusin. Di sini 2 lusin itu 24 buah karena 1 lusinnya itu 12. Kemudian dijual dengan harga 20.500. Nah, di sini 24-nya dikalikan 20.500 menghasilkan 492.000. Kita lihat belinya 500.000, dijualnya 492.000. Harga jual itu lebih kecil daripada harga beli sehingga yang terjadi adalah rugi. Ya, berapa ruginya? Rugi menggunakan rumus praktisnya harga beli dikurangi harga jual. Ya, sehingga 500.000 dikurangi 492.000. Ketemunya adalah 8.000. Sehingga pedagang itu mengalami rugi 8.000.
Ya, demikian tentang untung dan rugi sudah bisa dipahami ya. Mari kita lanjut untuk menentukan berapa persen untung dan ruginya tersebut dalam persentase untung dan rugi. Ya, di sini dalam perdagangan, besar untung atau rugi terhadap harga pembelian biasanya dinyatakan dalam bentuk persen. Tuh. Nanti kami sajikan rumus-rumus praktisnya untuk menentukan persentase untung dan persentase rugi. Ya, kita lihat rumus praktisnya, ini dia. PU, U per HB kali 100%. PR, R per HB kali 100%. Di mana PU itu adalah persentase untung, PR itu persentase rugi, U itu untung, R itu rugi, dan HB itu adalah harga pembelian atau harga beli. Ya, ini adalah rumus praktisnya yang bisa kalian gunakan untuk menentukan persentase untung dan persentase rugi. Ya, mari kita gunakan ke dalam masalahnya. Ya, contoh soal yang berikutnya. Andi membeli 10 pasang sepatu seharga 400.000. 400.000 itu adalah harga 10 pasang. Sebanyak 7 pasang itu sepatu dijual dengan harga 50.000 per pasang. Ini harga per pasang, padahal ada 7 pasang. 2 pasang dijual dengan harga 40.000 per pasang. Ini yang 2 pasang dijual dengan harga 40.000. Sisanya disumbangkan. Karena disumbangkan, maka kita tidak perlu dihitung atau dipermasalahkan. Tentukan persentase keuntungan yang diperoleh Andi. Ya, mari kita lihat. Ya, pembahasannya. Ya, tadi harga beli itu 10 pasang ya, 400.000. Kemudian masing-masing yang 7 pasang dijual dengan harga 50.000 per pasang. Jadi nanti dikalikan. Terus yang 40.000, yang 2 pasang dikalikan dengan 40.000. Sehingga ketemulah 350.000 ditambah 80.000. Sehingga 430.000. Kita lihat, karena harga beli sekian, harga jual sekian, ternyata harga jual itu lebih besar dari harga pembelian, maka pedagang itu mengalami untung. Karena untung, nanti berapa yang akan kita tanyakan persentase untungnya. Ya. Sebelum kita mencari persentase untung, kita harus tahu dulu berapa untung dari penjualan itu. Kita lihat untung HJ dikurangi HB. Jadi tadi di sini 430.000 dikurangi 400.000. Ketemunya di sini 30.000. Dari 30.000 itu kita bisa mencari PU. PU kita menggunakan rumus U per HB kali 100%. Ya, di sini kita masukkan U-nya 30.000 per 400.000 kali 100. Ini 0, 100 kita coret nih 2, ini 2. Itu ya, sehingga 30.000 per 4.000. Ini punya 0,3, ini juga 3, kita sederhanakan supaya hitungan kita lebih mudah. Kemudian 30 per 4 ketemulah 71/2% atau 7,5. Itu tentang cara penghitungan persentase untung. Ya, sekarang kita contoh berikutnya. Budi membeli sepeda seharga 180.000. Setelah diperbaiki dengan biaya 40.000, ini dia. Ini tadi pas di materi depan ada kalanya modal itu adalah harga beli ditambah ongkos atau biaya lainnya. Ini yang dimaksud adalah ketika terjadi perbaikan, maka
harga beli nantinya adalah modal itu adalah harga beli ini kita tambahkan dengan 40.000. Oke, kita lanjut. Sepeda tersebut dijual dengan harga 202.400. Apakah mengalami untung atau rugi? Karena di sini pertanyaannya tentukan persentase kerugian, otomatis itu terjadi rugi. Namun ruginya berapa dan persentase ruginya berapa? Mari kita lihat. Oke, pembahasannya. Ya, diketahui harga beli itu tadi karena ada perbaikan 40.000, maka kita tambahkan dengan 180.000 menghasilkan 220.000. Harga jualnya yaitu 202.400. Kita lihat di sini harga belinya sekian, harga jualnya sekian. Ya. Harga jualnya ternyata lebih kecil daripada harga belinya, maka terjadi rugi. Berapa persentase rugi? Nah, untuk mencari persentase rugi, tentunya kita harus tahu dulu ruginya. Besar ruginya berapa? Yaitu harga beli, rugi itu harga beli dikurangi harga jual. 220.000 dikurangi 202.400, ketemulah 17.600. Setelah ruginya ketemu, baru kalian mencari PR dengan rumus praktisnya. PR itu adalah rugi per HB kali 100%. Ya, kemudian di sini 17.600 dibagi 220.000 kali 100. Di sini 100 sama ini 02 ya, kita coret gitu. Nah, kemudian menghasilkan ini karena kita bisa mencoret lagi nolnya, maka kita coret lagi. Ya, sehingga 176 per 22. Ya, oke, ketemulah 8%. Demikian yang bisa kami sampaikan tentang untung, rugi, persentase untung, dan persentase rugi dengan rumus-rumus praktisnya yang bisa kalian coba dalam menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan untung, rugi, persentase untung, dan persentase rugi. Mudah-mudahan video ini bermanfaat buat kalian semua. Dan kami mohon maaf apabila banyak kekurangannya dan banyak kesalahannya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai berjumpa lagi di video-video pembelajaran kami selanjutnya, tentunya di Algebra Course Channel. Jangan sampai ketinggalan dengan video-video kami berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.